Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian teman-temannya tentang experience gue setelah pakai iPhone 8 selama 1 bulan. Jadi kalau untuk iPhone 8 ini udah gue pakai selama 1 bulan. Dan ada beberapa hal penting yang gue rasa kalian tuh harus tahu ya teman-temannya. Apalagi untuk zaman sekarang banyak banget iPhone second yang beredar di luar sana teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 8 gue ini rilis tahun 2017 ya, namanya juga iPhone 8 itu rilis 2017 semua teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk iPhone 8 gue ini gue beli itu X Inter 256GB teman-temannya. Untuk iPhone 8 sendiri itu kalau misalkan 64GB harganya sekarang ada di angka 1 jutaan lebih teman-temannya untuk 64GB. Kalau yang 128 mungkin pas-pas 2 juta. Dan untuk yang 256GB kayak gue ini itu udah pasti 2 jutaan lebih. Dan seiringnya waktu bergulir ini pasti akan semakin turun teman-temannya. Apalagi nanti akan ada iPhone 16 rilis, pasti untuk harga second iPhone sekarang semakin turun teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita masuk dari sisi desain. Kalau untuk dari sisi desain sebenarnya nggak ada yang spesial. Desain ini tuh sebenarnya banyak juga yang cinta teman-temannya. Kenapa? Untuk dari iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 sampai iPhone SE 2020 dan juga 2022 itu desainnya hampir sama persis dengan iPhone 8 ini, ramping dengan ukuran 4,7 inci seperti ini, kemudian menggunakan Touch ID teman-temannya. Nah, yang paling gue suka tuh memang fitur yang namanya Touch ID. Kalau untuk Touch ID di iPhone 8 gue ini masih ngibrit banget, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, kalau misalkan gue pakai jari yang salah, nah dia akan langsung nggak kebuka. Nah seperti ini teman-temannya. Kemudian kalau gue masukin tangan gue langsung kebuka guys. Jadi so far gue memang pecinta yang namanya Touch ID di compare dengan Face ID. Apalagi kalau misalkan zaman COVID dulu ya teman-temannya, belum ada fitur yang bisa mengaktifkan kita buka Face ID itu menggunakan masker. Ribet banget, harus buka masker dulu baru bisa buka Face ID-nya teman-temannya. Jadi berasa nggak guna banget tuh Face ID zaman-zaman COVID dan juga setelah COVID. Sampai akhirnya Apple merilis iOS ya yang bisa memperbolehkan, kalau nggak salah itu iPhone 12 ke atas yang bisa membuka Face ID menggunakan masker teman-temannya. Nah, tapi kalau untuk Touch ID sendiri itu gue sangat suka banget. Jadi menurut gue secara pribadi sebuah prestis sampai sekarang itu masih gue anggap sebuah hal yang mantap banget sih kalau untuk Touch ID teman-temannya. Nah, balik ke sisi kamera. Kalau untuk sisi kamera sendiri ini cuma punya satu biji doang lensa utamanya di sini dan juga untuk ada flashnya di sini teman-temannya. Nah, kalau untuk kamera belakang ini tuh resolusinya itu 12 megapiksel teman-temannya dan bisa nge-record di 4K 60 frame per second dan sudah support OIS. Jadi yang pernah lihat tentang iPhone 8 gue ini tentang kameranya, gue rasa untuk hasilnya tuh masih bisa diperdebatkan dan untuk fotonya juga masih bagus banget teman-temannya, dengan catatan kalau bisa di siang hari. Entah kenapa kalau di malam hari itu noise-nya udah mulai berasa. Gue nggak bisa bilang jelek banget ya, sejelek itu enggak. Tapi kalau di compare dengan iPhone dan Android zaman now, di malam hari iPhone 8 ini udah mulai kalah temen-temennya. Tapi kalau misalkan lampunya tuh masih lampu atau cahayanya tuh terang dan cukup, gue rasa hasilnya masih bagus ya di malam hari seperti ini. Gue fotoin dulu. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk hasil fotonya masih sangat-sangat bagus teman-teman. Menurut gua secara pribadi. Jadi kalau misalkan kita deketin lagi seperti ini, nah kita fotokan lagi. Oke. Nah, untuk hasilnya secara pribadi bagi gue ini masih sangat keren. Dengan catatan seperti yang gue bilang, cahayanya tuh harus cukup teman-temannya. Kalau untuk bagian depan ini kameranya hanya 7 megapiksel dan mentok di 1080 30 frame per second. Jadi sebenarnya walaupun 7 megapiksel, kalau misalkan buat FaceTime-an, WhatsApp call masih oke lah. Sekarang kita lanjut dari sisi baterai. Baterai di iPhone 8 ini itu di angka 1800-an mAh yang menurut gue secara pribadi, apa itu 1800-an itu udah nggak cocok lagi teman-teman di tahun 2024. Nah, pengecualian teman-temannya. Jadi di sini tuh gue pengen sharing ke kalian. Sebenarnya gue pakai iPhone 8 ini tuh untuk kerjaan gue. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ada yang namanya Instagram. Ini gue aktif di Instagram menggunakan iPhone 8. Di TikTok juga menggunakan iPhone 8, Facebook juga menggunakan iPhone 8, kemudian YouTube juga gue lebih banyak di iPhone 13 dan iPad gue. YouTube Studio lumayan banyak dan juga di sini ada yang namanya WhatsApp. Di sini gue untuk kerjaan gue. Jadi so far kalau untuk iPhone 8 ini gue memang cuma pakai buat dengerin lagu dan juga buka WhatsApp untuk kerjaan gue guys ya. Baca berita juga sering. Nah, kalau untuk pemakaian baterai gue kebetulan karena pas gue beli kemarin tuh baterainya udah diganti ke 100%, gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali sih teman-temannya. Gue ngecas itu 2 kali, tapi kalau gue aktif banget mainnya bisa sampai 3 kali. Nah, belakangan ini gue memang agak jarang menggunakan iPhone 8 ini dalam jangka waktu yang lama karena kan sibuk kerja juga. Jadi di sini kalau untuk baterainya gue pengen sharing ke kalian. Nah,
Di sini kalau untuk baterai gue tuh pemakaian gue hari ini itu di angka 2 jam 48 menit ya, dengan baterai health-nya di angka 100%. Udah pernah diganti guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri selama last 10 days itu pemakaian gue tuh di angka 3 jam setengah doang guys ya. Dan jadi di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa hari ini tuh juga gue tuh cuma ngecas selama sekali doang kalau nggak salah. 2 kali deh. Pagi tadi sekitar jam 7 gue ngecas bentar. Kemudian gue ngecas lagi sekitar jam 4 lewat tadi teman-temannya, sampai di angka 90%, akhirnya gue cabut. Dan sekarang sekarang udah jam 9, baterainya masih di angka 92%. Tadi kalau gue nggak salah gue ngecas di angka 96% ya sebelum gue take video ini guys ya. Nah, jadi so far menurut gue secara pribadi untuk kegiatan sehari-hari itu masih sangat worth it guys ya. Tapi gue memang harus suggest ke kalian, kalau kalian mengharapkan fitur-fitur terkini, gue rasa jangan ambil iPhone 8 lagi. Karena iPhone 8 lagi itu memang udah nggak dapat fitur-fitur terkini lagi. Mungkin yang zaman sekarang iOS udah disematkan oleh AI teman-teman, ini udah nggak ada lagi. Karena untuk iPhone 8 ini sendiri itu kalau untuk iOS-nya itu hanya mentok di iOS 16 punya gue ini, iOS terbaru 16.78, yang dimana gue yakin banget nanti bakal dapetin update minor lagi untuk iOS 16 ini teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian layar. Jadi kalau untuk layar di iPhone 8 ini sendiri itu menggunakan IPS LCD dengan tingkat kecerahan maksimal di angka 625 nits. Kemudian untuk resolusinya di angka 750 x 1334 pixels ya kalau untuk layarnya teman-teman ya. So far kalau diajakin buat nonton sebenarnya masih nyaman-nyaman aja, seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini gua zoom sedikit. Oke, nah kalau untuk aslinya masih lumayan nyaman di mata gua, tapi kalian jangan harapkan dia gambarnya setajam itu, karena menurut gua secara pribadi iPhone 8 ini standar aja. Tajam tidak, tapi masih bisa dilihat dengan layak teman-teman ya. Itu kalau untuk dari sisi layar. Jadi kalau untuk dari sisi layar sendiri sebenarnya gue nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Karena memang kalau untuk iPhone 8 ini sendiri memang gue beli tuh untuk menunjang pekerjaan gue sehari-hari. Jadi mostly gue pakai untuk WhatsApp, bisnis, kemudian sosial media ringan, kemudian ngedit di Canva dan VN itu sekali juga gue pakai, karena gue juga butuh yang namanya rendernya itu lumayan kencang juga ya di iPhone 8 gue ini teman-teman ya. Nah, so far yang bisa gue bilang ke kalian kalau untuk iPhone 8 ini sendiri di tahun 2024 setelah 1 bulan pakai, gue bisa bilang gue sangat puas banget. Kalau kalian tanya ke gue nilainya dari 1 sampai 10, gue bisa kasih di angka 7 pas teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama, pemakaian gue tuh nggak berat-berat banget. Gue cuma pakai buat main Clash of Clans yang paling sering banget. Sisanya untuk Mobile Legends gue sempat main tapi udah gue delete karena gue udah mencapai mythic. Gue nggak main lagi karena udah malas aja, udah kecapai target gue teman-teman. Kalau untuk main Mobile Legends settingan mentok rata kanan itu juga udah bisa gue mainkan dengan baik di iPhone 8. Ultra tembus, tapi jangan mengharapkan yang refresh rate-nya tinggi karena kan ini cuma 60Hz doang mentoknya teman-teman. Nah, kalau misalkan main PUBG enak-enak aja, cuman bagi gue secara pribadi nggak semulus dan sesemut di Mobile Legends. Untuk PUBG sendiri kadang dia ada sedikit patah-patah. Kalau misalkan kalian udah main sekitar setengah jam atau 20 menitan itu pasti udah patah-patah. Kemudian untuk suhu panasnya dia naik turun. Berbeda dengan Mobile Legends yang menurut gue secara pribadi kalau untuk suhu panasnya dia stabil teman-teman ya. Tapi so far untuk dari sisi performanya gue bisa bilang dari 1 sampai 10 nilainya gue bisa kasih 7 juga teman-teman ya. Oke guys, jadi itu yang bisa gue kasih ke kalian experience gue selama 1 bulan pakai iPhone 8 di tahun 2024. Jadi sebenarnya nggak boleh kalian remehkan, karena gue pun sebenarnya nggak meremehkan sama sekali untuk iPhone 8 ini. Dari 1 sampai 10 gue bisa kasih nilai overall di angka 7. Buat kalian yang ngarepin baterai gede, gue rasa nggak perlu pakai iPhone 8 lagi. Buat kalian yang nyari iPhone dengan RAM gede, nggak perlu cari iPhone 8 lagi, karena untuk RAM-nya cuma di angka 2 GB. Tapi jangan diremehin, untuk main Mobile Legends tuh masih oke banget, main PUBG juga masih oke banget. Tapi selain itu gue nggak ada main game yang berat lagi sih, karena gue tahu sebenarnya iPhone 8 ini memang nggak cocok diajakin buat mainin game temen-temennya. Nah, itu aja yang bisa gue share ke kalian. Kalau untuk iOS di iPhone 8 seperti yang udah gue mention sebelumnya itu mentok di iOS 16, tapi jangan khawatir, untuk iOS 16 sendiri itu pasti bakal dapetin update minor dari Apple, jadi jangan khawatir temen-temennya. Nah, kemudian kalau untuk iPhone 8 ini ditanya sama gue buat siapa yang pakai, gue bisa bilang ini untuk mahasiswi atau mahasiswa yang butuh iPhone kecil, smartphone kecil yang baterainya ya standar aja, bisa untuk chattingan dan juga untuk foto-foto selfie ataupun foto-foto di tempat-tempat keren kalau kita lagi keluar teman-temannya. Tapi kalau misalkan
Kalian nyari yang RAM-nya gede udah nggak cocok, baterai gede nggak cocok. Kalian nyari fitur-fitur terkini nanti dari iOS terbaru nanti yang bakal rilis iOS 18 itu udah nggak dapat lagi, nggak cocok juga teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian nyari iPhone yang simple, mudah dibawa kemana-mana dan nggak ngecewain dengan performa yang lumayan bagus, take iPhone 8 di tahun 2024, mumpung harganya udah sangat murah guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.